Hah? Udah. Aku nggak di situ kan? Aku yang di sini. Aman aja. Kalau di sini aku yang ditanya ntar. Ini aku nggak pakai kaos ya? Iya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak kelihatan kan? Nggak muncul kok. Muncul Aman, kan? aman. Oke. Aman, aman. Tuh, saya Oh, lihat tuh di situ. kamu ada punggungnya dikit? Iya, aku Oh, ada punggungnya sedikit, tapi oke. muka aku nggak kelihatan. Gitu. Oke, sip. Oke, Mas. Aku ke sini atau ke situ? Ke sini. Oh, ke situ dulu. Ke Nanti situ. setelah yang terakhir? Nggak apa-apa, ke sini aja. Langsung artinya nggak ada perubahan Ini kan? cuma buat ngambil variasi shot aja sih. Gitu. Semua mata memandang bersama Pak Budiman Sujatmiko, kamera rolling, action. Hari ini di kursi tamu kami duduk seorang sosok yang namanya kembali memenuhi lini masa selama seminggu terakhir. Aktivis era reformasi, mantan tahanan politik di usia 27 tahun, anggota DPR 2 periode, Sorry, ulang lagi ya. 26 tahun. 26 tahun. Nah, 27 tahun dapat pacar. Ini masukin bloopers lucu sih. Apa? Masukin bloopers. 27 tahun divonis, 27 tahun divonis. Nah, Divonis ya? divonis 13 tahun. Oke, siap. Aku tulis 26 deh. tahun masuk di tahanan politik, divonisnya pas usia 27 Oke. tahun. Nah, vonis 13 tahun. Oke. Nah, langsung dapat pacar. Begitu vonis besok dapat pacar. Di penjara? Enggak kan? Di penjara. Oh, di penjara. Iya, dapat pacar di penjara. Jadi nggak ada apa-apain juga. Oke. Hari ini di kursi tamu kami duduk seorang sosok yang namanya kembali memenuhi lini masa selama seminggu terakhir. Aktivis era reformasi, mantan tahanan politik di usia 26 tahun, anggota DPR 2 periode, salah satu penggagas Undang-Undang Desa dan sekarang Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko. Bagaimana kabarnya, Mas? Kabar baik, seperti biasa. Oke. Langsung saja kita mulai, Mas. Kita mulai dari yang paling rame di sosial media sekarang. UGM 15 Juni 2026. 3 pejabat negara di satu panggung, salah satunya Mas Bud sendiri. Diskusi yang awalnya tertib, berakhir dengan mahasiswa naik ke panggung dengan spanduk, dengan emosi. Saya nggak akan tanya apa yang salah dengan kejadian itu, namun pertanyaan saya adalah, apa yang Mas Bud lihat dan rasakan di saat kejadian itu berjalan? Ya, pertama, saya belum pernah berdiskusi, berseminar, dibubarkan oleh sekelompok orang, kecuali pernah di zaman Orde Baru. Dan yang membubarkan di zaman Orde Baru adalah aparat keamanan pada waktu itu. Ada berkali-kali lah, ada di Jogja, ada di Surabaya, begitu ya. Jadi menurut saya ini adalah pengalaman pertama saya mendatangi sebuah forum diskusi yang netral. Forumnya forum netral, bahkan bukan forum yang hostile. Karena sebelumnya juga saya mendatangi berbagai macam forum bersama mahasiswa di berbagai kota, begitu. Baik sebelum menjadi bagian dari pemerintah Pak Prabowo maupun setelahnya. Sudah berkali-kali begitu ya saya jalankan. Jadi ini kali pertama ada penghentian diskusi di tengah jalan oleh sekelompok orang. Tidak semua orang, karena pada waktu itu ada sekitar 200 mahasiswa yang hadir dan mereka tertib menunggu kami dalam membuat Q&A, tanya jawab. Karena pada waktu itu kan sedang ada presentasi dari Pak Daryono, Wakil Menteri Pertanian, Pak Nusron, Menteri ATR BPN, Kepala BPN, dan saya. Dan di saat itulah datang sekelompok orang yang naik ke panggung dan meminta kami berhenti dan bahkan meminta kami pergi, begitu. Meminta kami pergi dari ruangan itu, seperti itu. Jadi pada saat lagi melakukan berdiskusi itu, tiba-tiba langsung muncul saja mereka itu? Ya, pada saat sudah berjalan menit ke-45 jika tidak keliru. Oke, jadi setelah menit 45 itu tiba-tiba langsung muncul. Bahkan belum sampai ada tanya jawab ya. Oke, berarti pada saat itu memang sesi dari diskusi ini tuh baru mulai ya, Mas ya? Baru mulai 45 menit. Rencananya dari jam 19 sampai jam 22. Cukup panjang, rencana itu 3 jam. Oke, cukup panjang ya sebenarnya Rencana rencananya. 3 jam, ya. Tapi berakhir di menit 45 Sekitar 45 begitu. pada saat tiba-tiba mereka langsung masuk. ya, Dan memang ya. pada saat itu kan
masih Dan sebelumnya saya juga melakukan di tempat lain, Pak Daryono Oke. juga melakukan di tempat lain, Pak Nusron juga melakukan di tempat lain, dan Oke. semuanya Oke. berjalan lancar. Oke. Bahkan di tengah-tengah gejolak demonstrasi mahasiswa. Oke, Ya. oke. Nah, menurut Mas Bud sendiri, kenapa hal itu bisa terjadi, Mas? Maksudnya, apakah ini suatu hal yang memang terjadi secara natural, karena mungkin memang amarah-amarah yang sudah mengelompok dan sudah bergumul, atau bagaimana? Dalam peristiwa yang bermuatan politis tidak ada yang kebetulan. Oke, Ya, tidak ada yang kebetulan. Karena jika memang itu sebuah amarah natural, tentu saja seluruh forum itu akan melakukannya. oke, Nyatanya juga forum yang lain, para peserta yang lain tidak melakukannya. Mereka tetap ada di situ sambil menunggu, sebagaimana juga kami sambil menunggu, sebagaimana juga moderatornya sambil menunggu bahwa ini hanya sekedar peristiwa sesaat. Ya sekitar ya mungkin katakanlah bisa setengah jam, 1 jam terhenti begitu ya. Sambil menunggu, artinya kami menunggu sampai kemudian peristiwa itu bisa mereda dan diskusi bisa dilanjutkan kembali. Tapi tatkala situasinya memang tidak kondusif begitu, kami tetap bertahan sih, sebenarnya kami tetap bertahan karena tentu saja kami ini diundang oleh kepanitiaan dan tuan rumahnya kampus UGM. Sebelum diskusi itu kami sudah bertemu pada waktu itu bahkan dengan Ibu Rektor Profesor Ova. Semuanya rapi begitu, jadi kami berharap bahwa yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan kami dari situ entah pihak keamanan panitia, keamanan UGM atau panitia begitu. Ketika mereka meminta kami untuk berhenti atau keluar ya kami tidak ikuti karena kami menghormati panitia dan menghormati juga para peserta lain sekitar 200 mahasiswa yang hadir di situ. Dan mereka tetap menunggu. oke, Ya begitu. oke. Karena biasa saja dalam sebuah diskusi pernah juga terjadi teman-teman lain di ITB juga ada yang melakukan hal seperti itu. Di ITB beberapa bulan lalu terjadi di demo, tapi kemudian berhenti dan kemudian diskusi dilanjutkan begitu. Jadi itu ada pernah beberapa kali kejadian seperti itu. Seperti itu. Oke. Saya nonton videonya Mas pada saat itu kejadian dan saya cukup ya shock lah pada saat melihat itu karena persis kejadian itu terjadi setelah gilirannya Mas Bud bicara kan ya kalau nggak salah ya. Oh iya. Kan iya. pertama kan Pak Daryono, habis itu Ada 2 kali, masing-masing sudah 2 kali ya, giliran maksudnya bicara. udah 2 kali ya. Nah, persis habis Mas Bud bicara dan membahas soal kalau nggak salah pada saat itu Mas Bud berbicara soal untuk tidak menyentuh Tio pada satu kalimatnya yang keluar. Oh iya. Ya kan. Nah, lalu mereka muncul dan kata-kata pertama kalau nggak salah yang muncul adalah Budiman Sujatmiko pengkhianat reformasi. Nah, bagaimana tanggapan Mas Budiman pada saat melihat itu terjadi? Ya kata-kata itu saya pikir harus diletakkan dalam konteks mengkhianati reformasi atau berbeda pilihan dalam pilihan politik saat ada pemilu. Oke. Nah, pilihan saya mendukung Pak Prabowo adalah dan bergabungnya akhirnya saya diajak bergabung adalah pilihan pada sosok yang dipilih sebagai waktu itu dalam kontestasi politik demokratis. Saya tidak mendukung atau tidak bergabung pada sebuah pemerintahan diktator. Pak Prabowo dan Pak Gibran kan bukan sebuah pemerintahan hasil kudeta. Dia adalah pemerintahan hasil pemilu demokratis. Artinya itu adalah buah reformasi. Itu buah reformasi ya. Sampai Februari 2024 kita tidak tahu siapa presiden dan wakil presiden kita kan. Karena masih harus dipilih pada saat pemilu. Artinya ya kemudian ternyata menang. Kita kan tidak bisa mengatakan misalnya ketika seseorang andai pada waktu pemilu kemarin, Pilpres kemarin, Pak Ganjar atau Pak Anies yang menang Pilpres, kemudian ada rekan saya bergabung dalam kabinetnya Pak Ganjar atau Pak Anies, andai mereka menang Pilpres, karena saya tidak mengatakan, saya tidak mungkin, dan tidak mungkin juga, dan tidak layak juga kita mengatakan bahwa orang itu adalah mengkhianati reformasi. Karena baik Pak Prabowo dan 2 kandidat yang lain juga adalah anak dari proses demokrasi, yang itu adalah hasil reformasi. Pak Prabowo dan Pak Gibran bukan pemerintahan hasil kudeta.
Oke. Bukan pemerintahan hasil sebuah junta militer, tapi sebuah pemerintahan yang dipilih. Dan ada jadwal untuk tidak memilihnya atau memilihnya kembali, yaitu di tahun 2029. Begitu. Oke. Ya. Nah, kembali lagi masih dengan kalimat pengkhianat reformasi ini, kita nggak akan pernah tahu ya, maksudnya yang sebenarnya mereka maksud dengan pengkhianat reformasi ini apa. Mungkin pertanyaan saya lebih begini, apa sih memang pada saat zaman Mas Bud dulu itu memperjuangkan soal reformasi, value reformasi yang dimaksud pada masa itu tuh apa, dan kenapa hingga sampai sekarang tuh keluar kata-kata pengkhianat reformasi itu? Kan artinya kan mungkin ada satu value yang mereka rasa dulu Mas Bud perjuangin, sekarang enggak nih. Nah, kembali lagi ke dulu gitu. Apa sih Mas memang pada dasarnya waktu itu Gini, diperjuangkan? ada berbagai macam isu ya. Kami sendiri, saya kan dengan teman-teman waktu bikin PRD, ya kita ingin demokrasi multipartai. Kita ingin ada clean governance, Oke. pemerintahan yang bersih. Oke. Kita ingin ada pemilu yang demokratis, pembatasan masa jabatan presiden. Kita ingin juga ada cabutnya di fungsi ABRI. Kita ingin ada menyelesaikan masalah-masalah kesenjangan dan ketimpangan ekonomi, pembangunan ekonomi rakyat, pembangunan desa, reforma agraria, kemudian juga industrialisasi. Itu adalah hal-hal yang kami perjuangkan sejak tahun 90-an, jauh sebelum tahun 98 bahkan. Ya. Jadi saya merasa bahwa apa yang saya lakukan masih bagian dari itu. Ada beberapa agenda yang memang belum tercapai, pasti belum tercapai. Karena memang agenda yang kami tuntut dulu banyak sekali. Ya. Kami bahkan dulu bikin manifestonya sangat komprehensif. Masih banyak agenda-agenda yang belum tercapai. Nah, fokus saya, dan memang kebetulan menjadi fokus Pak Prabowo hari ini adalah reformasi bukan sekedar demokratisasi politik, bukan cuma kebebasan politik. Tapi kebebasan politik itu juga harus menghasilkan perombakan struktur ekonomi. Perombakan struktur ekonomi yang tidak adil, perombakan sistem ekonomi makro yang hari ini banyak mencerabut rakyat dari sumber-sumber penghidupannya, ya. Dan untuk pertama kalinya kami melihat bahwa apa yang kami perjuangkan adalah secara struktural dan sistematis. Kita ingin melakukan perombakan-perombakan itu. Kemiskinan, kesenjangan sosial, industrialisasi, hilirisasi, kemandirian bangsa, itu memang menjadi fokusnya Pak Prabowo. Dan saya merasa bahwa setelah 28 tahun kita melakukan reformasi politik tahun 98 untuk kebebasan politik, sudah saatnya kebebasan politik itu didorong untuk mendorong terjadinya proses pemerataan ekonomi. Begitu. Tapi so far menurut Mas Bud yang masih mungkin belum tercapai dengan apa yang dulu Mas Bud cita-citakan. Ya, korupsi. Oke. Korupsi masih menjadi masalah bagi kita. Oke. Kemudian soal ketimpangan sosial. Kemudian juga pembangunan sumber daya manusia dan industrialisasi nasional yang mandiri, itu yang belum tercapai. Tapi dengan posisi Mas Bud hari ini di dalam, apakah roadmap menuju ke sana tuh sebenarnya jelas nggak sih? Kebetulan kami di BP Taskin, kami mendapatkan tugas salah satunya menyusun itu. Oke. Menyusun rencana induk percepatan pengentasan kemiskinan, di mana saat kita mengurai soal kemiskinan, kita bukan sekedar membuat orang miskin dapat jatah. Tidak, tapi ada yang salah dalam semua struktur ekonomi kita. Yang ini bukan sekedar orang miskin dikasih sisa karitatif, sisa dalam bentuk bantuan sosial, tapi orang miskin harus menjadi pelaku ekonomi. Bukan sekedar sebagai penerima bansos. Nah, menjadikan orang miskin sebagai pelaku ekonomi adalah salah satunya dengan cara koperasi. Salah satunya adalah dengan cara membangun kampung nelayan merah putih. Dan membuat orang Indonesia, terutama anak-anak ini bisa punya akses kepada gizi, kepada pendidikan yang bagus lewat sekolah rakyat, makan bergizi gratis. Karena kami melihat sumber ketidakadilan, ketimpangan Indonesia itu bukan sekedar uang kurang terdistribusi. Kalau uang pernah terdistribusi sudah lewat bantuan langsung tunai. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya ada akses dan ada aset yang tidak terdistribusi dengan baik. Karena soal akses dan uang cash bisa hilang setiap saat untuk dikonsumsi orang. Tapi kalau orang miskin juga punya akses, orang miskin juga punya aset ekonomi, ya, aset perumahan termasuk di antaranya, maka
orang miskin itu bisa dientaskan dan sustainable. Bukan sekedar dikasih pelampung yang suatu saat bisa bocor pelampungnya. Kita kasih perahu, kita kasih kapal dalam bentuk pelembagaan ekonomi. Nah itu memang nggak bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Tidak bisa. 1 periode, 2 periode, 1 generasi harus selesai. Nah perjalanan panjang ini yang sedang kami rintis. Nah sebagian orang, saya tidak mengatakan mahasiswa itu, mungkin sebagian orang tidak setuju karena tidak paham, tidak setuju karena terganggu. Karena begini, ibaratnya Indonesia merdeka atau Indonesia reformasi itu adalah sebuah pesta makan. Selama ini ada sebagian orang yang nggak bisa dikasih makan di luar gedung. Selama ini adalah ayo kita sisakan makanan berlebih dapur kita untuk kita kasih makan ke orang-orang di luar. Yang dilakukan Pak Prabowo adalah enggak, ajak mereka masuk ke dalam ruang makan, kita bikinkan mejanya, kita bikinkan kursinya, sebagian kita ambil dari meja kita, dari kursi kita. Mungkin selama ini yang makan adalah orang-orang elit yang membawa 5-10 staf susnya ikut makan bareng. Nah kira-kira Pak Prabowo mengatakan, udah gak usah banyak-banyak bahas staf susnya, 2 aja. Sisa yang 8 taruh di meja lain untuk orang-orang yang di luar supaya ikut makan bersama kita. Nah inilah yang namanya perombakan-perombakan struktural itu. Nah hal ini memang membutuhkan sebuah proses. Ya, membutuhkan sebuah proses. Nah proses ini mungkin sebagian ada yang tidak paham, sebagian memang tidak setuju. Oh kita nggak masalah membagi makanan berlebih di dapur. Tapi kalau mengajak mereka dan menyediakan kursi dan meja, duduk dalam ruang yang sama, itu mungkin jadi masalah. Ini mungkin jadi masalah. Padahal hanya dengan cara itulah kemiskinan bisa dihilangkan. Karena artinya kita membuat dia sustainable, berkelanjutan. Begitu kira-kira. Ini persoalan ideologi. Ini bukan sekedar urusan kebaikan, bukan, ini persoalan ideologi, ini persoalan paradigma membangun sebuah bangsa. Nah, Pak Prabowo mengatakan pasal 33 Undang-Undang Dasar loh. Konstitusi loh ya, Hukum Dasar Republik Indonesia ya. Hukum dasarnya pasal 33 mengatakan orang di luar harus masuk ke dalam. Ada mejanya, ada kursinya, makan bareng. Makan bareng. Sambil kita juga memperluas dan memperbesar ruang itu supaya semakin lebih banyak orang lagi terlibat, begitu. Oke. Bukan memasukkan dalam ruang yang sempit, ruang makan itu harus berbesar, Ya. ballroomnya itu harus diperbesar. Ya. Ya, kira-kira begitu. Oke. Ya, dengan Mas Bud menjelaskan seperti ini kan sebenarnya secara roadmap, tujuan, inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini kan sebenarnya bisa dibilang ya sangat baik. Maksudnya semua benar-benar sudah dipikirkan. Tapi kembali lagi mungkin dari sudut pandang teman-teman masyarakat yang saya nggak mau ngomong masyarakat deh, karena sekarang itu semua orang nih suka menyalahgunakan kata mewakili masyarakat dan mewakili rakyat gitu. Tapi bagi sekelompok orang minimal yang kita lihat lah kayak yang sekarang terjadi turun ke jalan segala macam. Ini kayak seolah-olah apa yang Mas Bud sampaikan ini nggak nyampe Mas ke mereka gitu loh. Nah, menurut Mas Bud nih apa sih Mas yang sebenarnya terjadi gitu? Karena itulah kami datang. Karena itulah kami terbuka. Diundang. Saya kan diundang. Kami bertiga ini diundang ya ke acara. Karena itulah ketika ada undangan kami datang. Dan berdiskusi. Supaya tersampaikan. Sebagaimana juga supaya pesan mereka tersampaikan kepada kami. Sehingga terjadi dialog. Kita tahu bahwa untuk berkomunikasi dengan 280 juta orang tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi kalau kita sekedar mengandalkan media sosial. Ya media sosial nggak apa-apa. Tapi juga kami ingin lengkapi dengan sebuah dialog tatap muka langsung. Karena itu adalah cara yang paling beradab. Itu adalah cara yang dimana kami berhadapan langsung. Kami bisa dikritik langsung, kami bisa digugat langsung, dan kami bisa diminta menjelaskan alasan-alasannya. Kira-kira gitu. Itu adalah cara, betul apa yang kamu sampaikan. Kami datang, diundang untuk menjelaskan itu. Dan untuk digugat juga. Ya. Jadi memang sebenarnya acara kemarin Dan itu bukan yang pertama acara Ya. itu. Sudah berkali-kali dilakukan sebelumnya. Ya, berarti kan acara-acara ini kan sebenarnya merupakan sebuah inisiatif Salah satu juga cara. ya. Salah satu cara
inisiatif dari pemerintah mungkin juga untuk Diundang enggak dari pihak ketiga yang mengundang. pihak ketiga mengundang Pihak ketiga dan mengundang. kemudian dari pihak pemerintah pun mengiyakan Iya, undangan mengiyakan, tersebut iya. karena ya Kadang-kadang juga kami bikin acara sendiri, Oke. inisiatif sendiri, kadang-kadang diundang, ya oke campuran aja. ya ya itu makanya kan sebenarnya Sebagaimana tujuannya saya diundang ke sini, saya diundang ke podcast Ya. lain, saya diundang ke TV begitu ya. tujuannya kan baik ya Mas ya. Maksudnya biar bisa menyampaikan karena benar tadi kata Mas Bud bahwa menyampaikan ini secara massal dan bu PR yang sangat sulit sebenarnya menyamakan semua isi kepala orang. Kita tidak berpretensi untuk menyamakan atau bersetuju. Oke. Tapi setidaknya, kalaupun tidak setuju, kita melihat dalam perspektif yang sama. Oke. Bukan isi opininya. Oke. Opininya bisa saja tetap tidak setuju, Oke. nggak masalah. Oke. Tapi at least setidaknya kita melihat bahwa kita tahu apa yang kita tidak setujui, kita melihat dari perspektif yang sama. Saya kira itu. Oke. Jadi menyamakan untuk perspektifnya ya. Menyamakan perspektif bukan menyamakan pendapat. Pendapat. Ya, tidak selalu harus kayak gitu, begitu. Oke. Oke. Karena itu dengan menyamakan perspektif, mungkin pendapat tidak sama, tapi dengan menyamakan perspektif, apa yang bisa kita selamatkan dari situ? Trust, saling percaya. Kira-kira begitu. Oke. Oke, balik lagi ke program yang tadi Mas Bud sempat sampaikan bahwa inisiatif dari Pak Prabowo membuat MBG. Oh iya, itu bagian dari janji kampanye bagian beliau. dari janji betul. kampanye beliau dan sebagainya. Nah, tapi juga bagian dari janji ini datang juga dengan kelebihan dan juga dengan kekurangan. Oh iya. Salah satunya ya yang paling kontroversial menurut saya dan juga teman-teman yang sharing juga dengan kami adalah ya, korupsi yang terjadi Mas Bud, di BGN. Itu nggak bisa kita pungkiri bahwa itu adalah salah satu kasus korupsi yang menurut kami paling vulgar. Ini program paling besar Pak Presiden, menggunakan anggaran yang besar, muka Presiden ada di program itulah, dan tiba-tiba dikorupsi oleh seseorang yang dipilih juga oleh beliau yang katanya adalah salah satu orang terdekatnya dari Pak Presiden. Nah, menurut Pak Budiman sendiri bagaimana Mas menanggapi ini? Apa tanggapan Mas Bud sebagai orang yang juga ada di dalam? Iya, saya pikir Pak Presiden adalah orang yang sangat percaya pada visi ini. Kami juga percaya. MBG-nya hanya salah satu. Ada Koperasi Desa Merah Putih, ada Kampung Nelayan Merah Putih, ada sekolah rakyat untuk anak-anak pemulung, anak-anak miskin ekstrim, ada sekolah unggulan Garuda untuk anak-anak jenius yang ada di pelosok-pelosok daerah, ya. Ada cek kesehatan gratis setiap ulang tahun, ya. Suatu fasilitas yang barangkali hanya dinikmati oleh keluarga menengah ke atas selama ini, ya kan? General check up segala macam, ya kan? Kemudian ada juga proyek 3 juta rumah per tahun. Ini bagian dari itu semua. Soal korupsi, saya sepakat bahwa ini menampar wajah Presiden dan menampar wajah kita semua, begitu ya. Menampar semua yang punya niat baik dan keinginan baik dan percaya pada niat baik dari program ini. Saya kira bukan sekedar sebagai pembantu Presiden yang mempercaya dan meyakini bahwa ini adalah yang baik, tapi sebagai seorang yang dulu berjuang juga untuk melawan korupsi, ini sama marahnya, sama gelisah dengan Anda, dengan teman-teman yang lain, sama, ya. Saya kira apa yang dilakukan itu tidak sesuai. Nah, sekarang ada tindakan hukum, sudah ada tindakan hukum dan sekarang sedang berproses. Saya tidak baik mengomentari ya proses hukumnya ya, karena itu di luar ranah kami eksekutif, bukan yudikatif ya, di luar otoritas kami. Tapi bahwa itu memang harus dilakukan. Tapi bukan cuma itu saja, Pak Presiden hari ini juga melakukan proses pemberantasan korupsi dari orang-orang atau pihak-pihak yang sudah puluhan tahun tidak pernah tersentuh oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Soal minyak, soal tambang-tambang yang ilegal, soal kebun-kebun sawit yang ilegal yang sudah 3 juta lebih hektar ya ditertibkan dan kemudian sekarang akan dikelola oleh masyarakat dalam bentuk koperasi-koperasi sebagai usaha bersama rakyat. Dan setiap saat kemudian ada penyitaan. Presiden Prabowo hari ini menghentikan pesta pora 34 tahun.
15.000 triliun rupiah potensi kita selama 34 tahun hilang menguap entah kemana. Gara-gara praktek pemalsuan data ekspor kita yang selama ini nggak bisa dilacak tapi oleh Pak Prabowo dilacak ke luar negeri. Asal tahu saja, kunjungan-kunjungan Pak Prabowo selama ini juga salah satunya melakukan membongkar sebenarnya berapa sih yang diekspor ke Kenya, sawit kita, seberapa besar sih yang diekspor ke India, seberapa besar tambang kita yang diekspor ke China, yang berapa besar. Semuanya data-data itu ada, dapat dari PBB juga. Oh ternyata sedemikian banyak. Ternyata selama ini ada 15.000 triliun hak bangsa Indonesia, ya, hak bangsa Indonesia yang menguap begitu saja, ya, karena ada manipulasi. Ini juga adalah bagian dari, artinya korupsi 34 tahun terbongkar. Nah Pak Prabowo ingin menghentikan ini, stop, enough is enough. Cukuplah cukup, hari harus didisiplinkan kembali. Negara harus bertanggung jawab menyelamatkan potensi pendapatan negara yang selama ini dimanipulasi. Saya kira ini adalah bagian dari suatu penyelamatan atau pemberantasan korupsi terbesar yang dilakukan oleh negara. Yang selama puluhan tahun gak ada yang berani menyentuhnya. Tidak ada. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Menurut saya, terlepas segala apapun kritik pada kami, pada pemerintahan kami dengan segala kekurangan, ya. Tetapi tujuan-tujuan ini yang menurut saya bukan sekedar selaras dengan maunya reformasi, tapi ini juga selaras dengan kewarasan dan etika kita sebagai manusia. Saya kira itu. Jadi Mas Putni melihat situasi ini itu juga dikelilingi juga dengan usaha Pak Prabowo yang juga memberantas upaya-upaya korupsi lain, bahkan sampai orangnya sendiri pun orang terdekatnya, salah satu orang terdekatnya, bukan orang terdekatnya satu-satunya, salah satu orang terdekatnya pun ditindak. Artinya ya sudah, kalau memang salah ya salah begitu. Tentu saja secara personal pasti tidak setiap orang sanggup melakukannya, tapi Pak Prabowo melakukannya. Bahkan terjadi hal, beliau mantan TNI ya, beliau bahkan pada beberapa jenderal purnawirawan di masa pemerintahan beliau yang belum 2 tahun ini sudah ditindak untuk beberapa korupsi yang lain. Ya sesuatu yang selama ini nggak berani disentuh, ya, dimelakukannya. Begitu, artinya ada keinginan besar, tekad terbukti, belum memuaskan, tapi sudah dijalankan. Ada kekurangan dalam aspek-aspek lain, ada. Tetapi kami hanya punya waktu 5 tahun secara konstitusional. Tinggal berapa tahun lagi? Tinggal 3,5 tahun lagi. Tidak banyak waktu keistimewaan yang kami miliki. Kami harus kejar beberapa target untuk pemberantasan korupsi, memastikan rakyat mendapatkan makan bergizi, memastikan rakyat dapat kualitas sekolah yang baik, apapun kelas sosialnya, semiskin apapun mereka. Minggu lalu saya ke sekolah rakyat, beberapa kali saya ke sekolah rakyat, setelah saya kemarin ke Cibinong, saya bertemu anak-anak miskin, anak-anak pemulung, anak tukang beca, bersekolah SMP dengan fasilitas yang luar biasa. Sesuatu yang zaman saya nggak rasakan. Saya bercanda sama mereka. Di era Pak Prabowo, anaknya orang miskin sangat diuntungkan. Ini revolusi ini. Walaupun Pak Prabowo akan mengatakan ini tidak pakai istilah revolusi, ini transformasi. Beliau mengatakan transformasi. Kalau saya sih mengatakan ya ini transformasi, tapi saya sih mengatakan bahwa ini ada sesuatu yang jauh lebih radikal daripada apa yang selama ini kita bayangkan. Sesuatu yang transformatif. Kritik-kritik boleh pada yang korupsi baru yang muncul, ya harus dilakukan. Saya kira nggak ada masalah dengan itu. Begitu. Okay. Dan Pak Prabowo sering mengatakan, ya saya akan mewakafkan diri saya dan siap mati kalau memang terjadi apa-apa. Nah, sebagai seorang aktivis dulu yang juga nyaris mati ya, saya panas juga gitu kan. Saya panas juga, wah kok Pak Prabowo aja siap mati, kita emang nggak siap mati untuk kasus kayak ginian, ya kira-kira gitu ya. Tadi menarik tuh Mas, sebagai aktivis yang dulu juga pernah nyaris mati lah ya. Saya ingin mundur sedikit Mas, Wah, karena ini gara-gara kejadian kemarin nih jadi ramai banget. Betul. Orang yang kemudian ngetik keywordnya tuh di TikTok tuh Budiman Sujatmiko dulu. Oh ya?
keluarlah video-video Mas Bud zaman dulu, bagaimana Mas Bud pada saat sedang diadili dan Dulu lain gitu. sebagainya muncul kan. Sehingga dari situ muncul lagi di komen-komennya banyak yang nanya, Budiman yang dulu sudah bukan Budiman yang sekarang. Nah, itu yang keluar tuh selalu itu Mas. Nah, mungkin boleh sharing nggak menurut Mas Budiman nih, Budiman yang dulu tuh PRD. ya Budiman yang mereka lihat di sosial media yang dengan lantangnya meneriakan reformasi dan sebagainya, itu bukanlah Budiman yang sekarang gitu. Nah, pertanyaan dari teman-teman dan pertanyaan saya sendiri adalah memang dari Budimannya langsung Oke. ya kan merasa ada perbedaankah dengan Budiman yang dulu Pasti dan ada Budiman beda. yang sekarang? Diceritakan saja Mas. Pasti ada beda. Dulu saya hidup dalam sebuah sistem otoriter yang tidak memungkinkan di dalam sistem melakukan perombakan. Sudah 32 tahun berkuasa. Satu-satunya cara adalah menggedornya dari luar, menjebolnya dari luar, dan menabraknya dari luar. Dan tembok itu bisa juga melawan balik kan? Ya. Ya, beda satu. Kedua, dulu kekuasaan sudah 32 tahun. Kita nggak jelas juga kapan ganti presidennya. Ada pemilu sih, tapi kita udah tahu siapa partai yang akan menang, kita udah tahu. Belum pencoblosan saja udah tahu partai mana yang menang. Belum pencoblosan saja udah tahu siapa presidennya, begitu ya. Ya. Hari ini ada jadwalnya, Oke. ada kalendernya. Dan kalender itu di 2024 dimenangkan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Anda nggak setuju? Silakan tidak pilih lagi. Kalau Anda merasa mendapatkan manfaat, silakan pilih lagi. Sederhana itu. Dan kita nggak tahu juga di 2029 bagaimana hasilnya. Jadi ada kalendernya, ada jadwalnya. Itu beda. Karena situasi politiknya berbeda, maka caranya pun berbeda. Saya menarik setelah reformasi, saya pernah ada sebelum reformasi jelas saya ada di luar dengan teman-teman. Ada sistem yang menolak membuka dirinya dan mengubah dirinya dari dalam, memang harus ditabrak gitu ya, harus ditabrak dengan segala resikonya, begitu ya. Sejak 99 ada sistem yang kemudian setiap 5 tahun membuka diri untuk diganti, bukan sistem diganti, sosoknya diganti, ya. Setiap 5 tahun dievaluasi, ya. Hasilnya apapun kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu. Jadi ibarat anak sekolah dulu tuh nggak pernah ujian. Tiba-tiba naik aja gitu kan, ya nggak ada ujiannya tuh, nggak ada tesnya. Naik. Kalau sekarang tiap 5 tahun harus ada ujian, lu naik kelas nggak? Kalau naik kelas berarti dipilih lagi, kalau nggak ya nggak Ya. dan pernah terjadi semuanya. Ya. Nah setelah 99 adalah saya pernah mendukung sebuah pemerintahan, meskipun saya tidak menjadi bagian dari pemerintahan itu, yaitu zaman Gus Dur, zaman Ibu Megawati, tapi Gus Dur juga kan tidak sampai pemilu kan? Ya. Dijatuhkan di tengah jalan, kemudian Ibu Megawati jadi presiden. Saya kebetulan lagi kuliah, saya kemudian memutuskan untuk kuliah ke Inggris. Pulang 2004, saya memutuskan mendukung Ibu Megawati untuk bisa ikut dipilih lagi dalam pemilu 2004. Tidak dipilih, Bu Megawati PDI Perjuangan itu memutuskan untuk di luar, dan saya di PDI Perjuangan di luar pemerintahan. Sampai kemudian 2014, ya kan? 2019 dari PDI Perjuangan menang kadernya Pak Jokowi. Saya mendukung pemerintahan, tapi saya di DPR. Saya di DPR, sebelumnya juga sudah di DPR. Di DPR pernah pada periode pertama di luar pemerintahan, ya. PDI Perjuangan di luar pemerintahan Pak SBY 2009-2014. Pada waktu itu ada sebuah artikel di Harian Kompas, ada salah seorang tentara menuliskan artikel Pak SBY harus dijatuhkan tengah jalan. Bahkan kami, partai yang tidak mendukung Pak SBY, tidak setuju dengan itu. Tidak boleh, meskipun kami bukan menjadi bagian dari pemerintahan Pak SBY, tidak boleh pemerintahnya hasil pemilu demokratis dijatuhkan di tengah jalan. Meskipun posisi kami berbeda. Artinya apa? Ada sesuatu tradisi yang mau kita pertahankan, yaitu taat jadwal. Karena sekali sebuah pemerintahan dijatuhkan di luar jadwal, akan menghasilkan luka politik dan akan melahirkan
tradisi baru penjatuhan pemerintahan di tengah jalan. Kita nanti akan terus-menerus ribet dan sibuk untuk ngobatin luka terus. Untuk meluruskan tulang yang kesleo terus. Kapan kita kemudian akan bekerja, kapan kita akan membangun bangsa. Jadi meskipun Pak SBY bukan yang kami dukung, ya, tapi kami tidak setuju menjatuhkan tengah jalan. Kemudian Pak Jokowi, saya di DPR pada periode pertama, pada periode kedua saya nggak lagi di DPR, tapi masih Pak Jokowi. Kemudian setelah itu ya Pak Prabowo. Jadi saya pernah ada dalam semua situasi. Kalau ada dalam sebuah situasi yang berbeda, itu macam-macam situasi saya ya. Kalau saya nggak berubah, berarti saya adalah orang yang tidak bisa mengikuti jadwalnya zaman. Saya nggak bisa mengikuti dinamika yang ada. Ya kan? Situasi berubah, respon kita harus berubah. Begitu. Itu bedanya di situ. Dan dalam setiap periode itu, setiap tahapan itu tentu kita punya strategi, kita punya antisipasi yang berbeda. Punya cara komunikasi yang berbeda juga. Cara menyelesaikan masalah yang berbeda juga. Masalahnya sama, perspektifnya sama, visinya sama. Cara berbeda karena situasinya berbeda. Tapi tetap motivasinya sama ya Mas? Motivasinya sama, visinya sama. Dan kalau melihat saya hanya sekedar aktivis yang berjuang untuk kebebasan, itu salah besar. Saya punya obsesi dalam hidup itu ada 5 setidaknya, sampai saya mati. Kebebasan, kesetaraan, kemajuan, kedaulatan, dan keberlangsungan manusia. Manusia harus bebas. Setelah manusia bebas, manusia harus setara. Setelah setara, harus maju. Setelah maju, harus berdaulat manusia nih. Ya, perkembangan teknologi membuat manusia terancam kedaulatannya. Pada akhirnya manusia harus sustain, harus berlangsung, harus berkesinambungan. Jangan sampai punah. Jangan sampai kehilangan relevansinya. Saya ikuti jadwal itu. Itu menurut saya adalah PR-PR di setiap tahapan perjalanan hidup saya setidaknya. Dan kemudian ketika saya hanya boleh mentok di urusan kebebasan saja. Terus apakah saya tidak boleh berbicara di tahap-tahapan yang lain? Membiarkan tahapan yang lain diurus oleh yang lain. Sementara saya merasa, saya dan teman-teman saya, dulu aktivis, merasa punya beberapa resep untuk tiap tahapan itu. Gitu kira-kira. Ya karena ini menyambung ke pertanyaan selanjutnya soalnya Mas. Tadi Mas bilang seolah-olah Budiman ini sudah fungsi kehadiran Budiman di muka bumi ini hanya memperjuangkan kebebasan aja terus gitu kan. Karena banyak yang kemudian mempertanyakan gitu loh. Ini kok Budiman sejak masuk ke keputusan yang mendukung Pak Prabowo ini menunjukkan Budiman yang tidak konsisten. Ini pertanyaan yang mungkin udah beribu-ribu kali Mas Bud dengar. Cuma nggak pernah mungkin perlu diperjelaskan lagi Mas. Bagaimana tanggapan Mas mengenai orang-orang yang ngomong bahwa konsisten itu pada nilai. Konsisten itu pada visi. Konsisten itu pada keberpihakan. Sejauh saya mengerti, yang saya ingat, saya mencoba konsisten dan sampai sekarang masih. Saya adalah orang yang berpihak pada rakyat, nilai saya awal jadi aktivis, dan berpihak pada masa depan. Berpihak pada rakyat tanpa mengantisipasi masa depan, tanpa kita merebut dan mendefinisikan masa depan, nah itu sama saja atas nama berpihak pada rakyat, tapi sebenarnya kamu tidak menyiapkan rakyat untuk menyiapkan masa depan. Sementara masa depan tuntutannya semakin banyak, masa depan tuntutannya semakin kompleks. Orang miskin karena sebab-sebab masa lalu, saat kita sejahterakan, belum tentu dia akan kuat menghadapi faktor-faktor baru yang bisa memiskinkan mereka. Bahkan orang yang sudah tersejahterakan karena berhasil mengatasi kemiskinannya dan berhasil mengatasi kebodohannya di masa lalu, menghadapi situasi baru, belum tentu kuat. Ya, dokter, akuntan, orang terdidik di masa lalu mendapat ijazah akuntansi, ijazah dokter, lawyer, notaris, bisa menjamin masa depan yang cerah bagimu. Tapi di era sekarang, di era AI, di era akal imitasi ini, bisa dia terancam menjadi orang miskin baru yang terdidik.
Orang miskin baru dengan gelar sarjana hukum, orang miskin baru dengan gelar sarjana akuntansi, orang miskin baru dengan gelar dokter, orang miskin baru dengan gelar insinyur. Karena apa? Ada tantangan yang nggak dijawab. Ada tantangan nggak dijawab. Ini kan harus dikerjakan juga. Sesuatu yang kami dulu, yang kami jadi aktivis, kami rumuskan juga. Jangan orang mengira ketika kami dulu bikin PRD hanya bicara soal Orde Baru jatuh. Enggak. Kami menyiapkan cetak biru bagaimana menghadapi situasi itu. Saat usia kami 20-an tahun. Saat usia kami 20-an tahun. Kami bicara industrialisasi, kita bicara teknologi, kita bicara pertanian, kita bicara pembangunan desa. Ada. Kalau orang mengatakan bahwa kita kan dulu bikin manifesto lengkap. Kalau orang mengatakan hanya satu halaman saja yang perlu diekspos, bahwa Budiman meninggalkan agenda satu halaman ini dan melupakan bahwa ada puluhan agenda, ada puluhan halaman lain yang sedang kita kejar. Kita sedang kerjakan puluhan agenda yang lain. Yang ini belum sempurna, satu halaman kebebasan ini belum sempurna pasti. Masih ada nepotisme, belum ada meritokrasi. Iya, belum sempurna. Tapi setidaknya kita sudah mengamankan beberapa hal. Pembatasan masa jabatan presiden, demokrasi multipartai secara politik. Ya, ada yang sudah kita amankan. Belum ideal, belum. Tapi tiba-tiba muncul agenda-agenda yang sebenarnya jawabannya ada di halaman-halaman yang lain. Nah, kami harus kejar ini juga. Karena jika ini tidak dikejar, yang sudah diamankan di solusi di halaman satu halaman itu, bisa jadi akan rusak juga karena agenda-agenda ini nggak dijawab. Kalau orang mengatakan bahwa Budiman berubah tidak menyelesaikan, tidak terus-menerus berkutat di satu halaman ini, tapi kemudian tiba ke halaman lain dengan yang teman-teman yang lain, kok dia nggak berubah, berarti memang jangan-jangan cara kita melihat sejarah berbeda. Kami ingin menyelesaikan PR-PR selama hidup kami di seluruh halaman yang sudah kami susun. Oke. Jadi Budiman tetap konsisten dengan value-value tadi. Bukan konsisten... Saya konsisten dengan value tadi, tapi saya belum tentu sama seleranya, caranya bergerak. Oke. Caranya bergerak, seleranya belum tentu sama. Selera dalam artian orang menganggap bahwa kita harus berkutat di satu halaman ini saja. Enggak. Kita harus menghadapi juga tantangan-tantangan yang lain. Tantangannya apa? Kesetaraan. Itu juga ada di halaman yang lain dalam buku kami gitu ya. Keadilan sosial, kesetaraan ada. Kemandirian ada, industrialisasi ada, teknologi ada. Itu harus dijawab kan? Ya. Itu harus dijawab dong. Tiba-tiba juga muncul soal-soal yang belum kami antisipasi waktu kami bikin dokumen manifesto PRD. Ada juga muncul hal-hal yang lain yang belum sempat kami antisipasi. Kami misalnya nggak terlalu banyak bicara tentang perang. Teknologi sih kita bicarakan. Kami nggak bicara sama sekali tentang pandemi misalnya. Kan mengubah juga banyak hal. Pandemi ini mengubah cara kita hidup. Kami nggak mengantisipasi pandemi, kami nggak mengantisipasi perang. Dan itu ada hal dalam halaman kami ada. Saat kami susun satu usia kami 20-an tahun. Nah kalau kita mau Budiman harus hanya salah satu halaman itu hanya karena berbeda pilihan politik. Ya saya dan teman-teman, bukan cuma saya sendiri ya, ada teman-teman PRD lain dalam pemerintahan ini. Juga teman-teman aktivis yang lain, bukan cuma PRD. Kami tidak akan mengikuti sekedar selera satu dua kelompok. Kami mengikuti jadwal zaman ini. Kami memilih Pak Prabowo karena Pak Prabowo mau bawa agenda yang sesuai jadwalnya zaman. Bukan karena calon-calon yang lain yang nggak baik. Ini masalah relevan atau enggak. Jadi kalau pertanyaan konsisten atau relevan, konsisten pada nilai, relevan pada target, relevan pada cara. Oke. Gitu. Oke. Mungkin untuk menutup. Anda kan tidak mau berharap saya pakai ikat kepala merah lagi, Iya. udah bawa pos lagi. Barangkali janjian itu mereka mau. Nah, Ya kan? Janjian itu saya jalan lagi, kemudian mereka mengatakan, wah Budiman nggak kuat miskin. Loh, kenapa targetnya jadi mereka mentargetkan saya tetap harus miskin ya? ya Jadi seolah nggak bergerak. bukan soal miskin artinya, wah Budiman nggak kuat miskin. Bukan soal kuat miskin, ini bukan soal miskin nggak miskin gitu ya. Kok di sana ukurannya? Seolah dunia ini akan lebih baik kalau Budiman tetap jadi orang baik. Padahal dunia kan nggak tergantung saya. Dunia tergantung dari gerak sejarah ini. Yang jelas ya
kita hindari diri untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan. Kita hindari diri kita untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang sifatnya menyengsarakan banyak orang. Itu saja kan. Gitu. Oke. Jadi Mas Bud sudah menjawab ya berarti pertanyaan dari orang-orang mengenai konsisten tadi, dan ya konsisten dengan nilai, relevan dengan kondisi. Target, waktu, cara, strategi, Ya. metode. Oke. Mungkin untuk menutup perbincangan kita hari ini, Ya. Mas Budiman, apakah ada hal yang Mas Budiman ingin langsung sampaikan ke teman-teman, masyarakat, mahasiswa semuanya mengenai pertanyaan-pertanyaan mereka yang selama ini mempertanyakan apa yang Mas Budiman masih perjuangkan hari ini itu masih sama nggak sih dengan yang Mas Budiman perjuangkan dulu? Ya. Silakan langsung disampaikan. Tadi saya sudah sampaikan ya, panjang lebar, tapi kira-kira begini. Dulu zaman otoritarisme, perbedaan politik menyebabkan seseorang atau banyak orang dipenjara, bahkan dibunuh. Setelah reformasi, perbedaan politik itu hal yang biasa. Tapi yang kita tidak boleh ubah adalah ketika orang melakukan kejahatan-kejahatan, kejahatan kemanusiaan, kejahatan korupsi, kejahatan pada lingkungan, itulah pengkhianatan reformasi. Tapi jika orang berbeda di era reformasi hari ini, itu bukan kejahatan yang bisa dipersekusi, yang bisa dihukum, yang bisa dihujat. Karena ada proses demokratis dengan jadwal teratur, perbedaan-perbedaan itu dipertarungkan dalam proses pemilu. Jika kita punya teman seiring yang sama pilihan politik dengan kita, dia melakukan kejahatan kemanusiaan, dia kemudian melakukan kejahatan korupsi, kejahatan sosial, kejahatan lingkungan, dialah mengkhianati reformasi. Meskipun dia satu pandangan dengan kita. Tapi jika ada orang yang berbeda pandangan dengan kita di era reformasi hari ini, dan dia tidak melakukan kejahatan kemanusiaan, tidak melakukan kejahatan sosial, tidak melakukan kejahatan lingkungan, dia tidak mengkhianati reformasi. Dia hanya berbeda pandangan dengan kita. Dan itu sah. Hanya pada mereka yang hanya di era otoriter sajalah perbedaan pandangan, atau di mata orang-orang otoriter sajalah perbedaan pandangan dianggap pengkhianatan. Padahal pengkhianatannya adalah pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Jadi saya kira ini harus kita jaga. Bahwa perbedaan pandangan bukanlah kejahatan. Pencurian hak rakyat, kekerasan, itulah kejahatan. Saya kira itu. Oke. Terima kasih Mas Budiman atas hari ini. Siap. Oke. Oke. Sip. 47 ya? 47 oke? Oke lah, oke kok. Oke ya?